Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo semuanya, senang sekali kita bisa berbincang-bincang lagi dengan kalian semua di siang hari yang agak mendung ini ya Iya, Ustadz. betul, betul. Di acara Bincang Kuliah. Nah, siapa nih yang udah gak sabar buat bahas gimana sih perkuliahan di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, untuk menemani kita berdiskusi siang hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ustadz Syafi'i. Nah, beliau ini adalah Wakil Ketua 1 di STKIP Al-Hikmah Surabaya yang sangat ahli di bidang pendidikan. Waduh, Yang bidang utama beliau adalah pendidikan bahasa Inggris, betul, Ustadz. betul, Ya, betul. di bidang pendidikan bahasa Inggris. Oke teman-teman, kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Oke nih Ustadz, Ya, ya. banyak kan Gimana, ya gimana? sekarang teman-teman itu yang nanya gimana sih model perkuliahan di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, apakah menggunakan pendekatan blended learning atau bagaimana integrasi teknologi dalam proses ngajar mengajar, dan apakah ada praktik micro teaching atau teaching simulation secara terstruktur. Oke, terima kasih Mbak Junior ya. Akan saya jawab pertanyaannya. Semoga teman-teman juga nanti bisa menyimak dan paham ya tentang model perkuliahan di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Ya, pada prinsipnya kita mengakomodasi berbagai jenis metode ya. Artinya tidak hanya tatap muka, tapi juga kita ada e-learning juga, ada project based learning, ada problem based learning dan sebagainya. Artinya mahasiswa kita berikan pengalaman yang sangat komprehensif, sangat lengkap, tidak hanya tatap muka yang satu arah, tapi mereka juga kita berikan pengalaman langsung di lapangan, pengalaman langsung dengan masalah yang ada. Kemudian karena kita adalah sekolah tinggi keguruan, kita memberikan support 100% untuk kemampuan mengajar mereka dengan adanya kuliah keguruan yang kita alokasikan waktu sehari penuh di hari Senin yang kita kenal sebagai kuliah keguruan, di mana mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan mengajar melalui praktek mengajar yang langsung di-coach oleh dosen masing-masing prodi. Kemudian juga ada pelatihan kemampuan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dengan mengenalkan berbagai jenis aplikasi-aplikasi yang sedang hit sekarang. Kemudian bagaimana mereka mengintegrasikan dalam pembelajarannya. Jadi kesimpulannya, kalau kuliah di STKIP itu tidak rugi, karena kuliahnya pasti keren, dosennya juga oke-oke, praktek mengajarnya sangat banyak. Begitu Mbak? Sangat mantap sekali ya Iya, Ustadz. Jadi mantap kayak sekali. kuliah di Al-Hikmah tuh nggak hanya kuliah yang masuk kelas terus kayak kita dengerin dosen doang gitu, berarti Oh, enggak sama ya sekali enggak Ustadz. ya. Berarti kayak Sangat banyak bervariasi. variasinya. Betul, betul, betul. Oke, thank you Ustadz Syaf. Ya. Terus banyak juga yang tanya nih Ustadz, apa aja program unggulan di STKIP Al-Hikmah Ustadz? Nah, kayak bagi program, apakah ada program beasiswa Ustadz bagi calon mahasiswa berprestasi atau yang mungkin kurang mampu secara finansial ya Ustadz? Dan apakah tersedia kayak sertifikasi tambahan Ustadz seperti penguasaan IT, bahasa Inggris, atau program pelatihan soft skill? Baik, terima kasih Mbak Junior. Kita tetap sediakan beasiswa, namanya beasiswa prestasi ya. Itu beasiswa kita berikan, kita bisa berikan di semester 5 biasanya. Jadi kita lihat dulu prestasi mereka. Prestasi mahasiswa itu kita lihat dari semester 1, 2, 3, sampai 4, kita akan evaluasi apakah benar mereka berprestasi, apakah mereka komitmen menjadi gurunya sudah kuat, apakah mereka siap menjadi guru kelak. Jadi kita tidak memberikan beasiswa yang asal ya. Jadi kita berikan beasiswa yang bertanggung jawab. Jadi kita berikan beasiswa bagi mereka yang benar-benar layak. Layak yang pertama, layak karena prestasinya sangat bagus, dedikasinya dan komitmennya menjadi guru sangat kuat, dan apalagi kalau mohon maaf berasal dari keluarga yang tidak mampu, itu akan menjadi sangat prioritas kami untuk berikan beasiswa. Nah, pertanyaan yang kedua terkait dengan apa tadi Mbak? Sertifikasi dan sebagainya ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa kita sangat berkomitmen tinggi untuk mempersiapkan mahasiswa kita menjadi guru-guru yang berkualitas. Salah satunya dengan tadi yang saya jelaskan di kuliah keguruan, tiap hari Senin itu kita full 100% waktunya untuk mahasiswa. Jadi mulai dari pagi sampai siang kita ada kegiatan yang
mensupport keterampilan mengajar mereka. Tidak hanya bahasa Inggris, soft skill-nya juga kita bina mereka dengan pelatihan-pelatihan leadership, kemudian kepemimpinan ataupun pelatihan-pelatihan yang lain. Jadi insya Allah lulusan kita siap lahir batin ya. Secara lahirnya kualifikasi kompetensi sebagai gurunya bagus, batinnya secara psikis, secara emosional mereka siap untuk terjun langsung ke masyarakat. Oke, berarti sangat keren sekali ya Ustadz STKIP Ahli Hikmah ini. Oke Ustadz, kita mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Ustadz. Ini Ustadz, mengenai model tugas akhir di STKIP ini Ustadz, apakah mahasiswa ini diharuskan untuk membuat skripsi atau mungkin ada opsi lain Ustadz seperti proyek inovasi pendidikan. Nah, dan bagaimana proses bimbingan tugas akhir dijalankan Ustadz? Apakah menggunakan platform digital atau tatap muka secara langsung gitu Ustadz? Baik, terima kasih Mbak Junior. Yang pertama, kita mengacu pada peraturan Menteri yang terbaru nomor 53 tahun 2023 bahwa menurut peraturan tersebut tugas akhir sekarang menjadi sangat fleksibel ya. Artinya tidak hanya skripsi tapi beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sebagai tugas akhirnya. Meskipun skripsi tetap menjadi opsi yang pertama, tapi mereka juga bisa memilih artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal maupun makalah yang disampaikan di seminar-seminar nasional ataupun juga prototype yang bisa dilaksanakan atau dipilih mahasiswa menjadi salah satu opsi untuk tugas akhir. Artinya apa? Kalau selama ini skripsi menjadi momok dalam tanda kutip, menjadi ketakutan oleh mahasiswa yang membuat mereka biasanya lambat lulus, tidak segera lulus. Kita tahu banyak sekali berita yang menjelaskan atau memperlihatkan bagaimana banyak sekali mahasiswa yang depresi, banyak sekali mahasiswa yang drop out gara-gara skripsi. Nah, di kampus ini kita berikan fleksibilitas tanpa mengurangi kualitas. Artinya mereka harus tetap lulus proposal, seminar proposal, kemudian mereka bisa memilih laporan nanti itu dalam bentuk skripsi atau artikel, makalah ataupun juga prototype. Oke, jadi sangat nggak terlalu memberatkan mahasiswa. Betul, ya Ustaz. Mahasiswa akan memilih, saya akan melakukan sesuai dengan passion saya. Oh, saya passionnya di artikel gitu. Saya lebih suka nulis artikel, ya silahkan kita akan fasilitasi dengan baik. Gitu ya. Dan juga pembimbingannya, kita adalah kampus yang sangat concern dengan menjaga hubungan mahasiswa dan dosen ya. Apalagi ketika bimbingan skripsi itu kita akan totalitas ya. Kalau di kampus-kampus lain itu seringkali ya saya melihat di beberapa media sosial itu mahasiswa di ghosting sama pembimbingnya, di PHP sama pembimbing. Insya Allah di kita nggak akan terjadi ya, karena hampir setiap hari dosen ngantor, jadi bisa ketemu kapan saja. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang datang ke rumah juga kita persilahkan. Artinya seluruh dosen itu mensupport penuh agar mahasiswa itu bisa lulus skripsi atau lulus kuliah tepat waktu. Bahkan bisa jadi lebih cepat. Seperti itu. Jadi di STKIP ini dosen-dosennya kayak sangat care banget ya Ustaz. Sangat care sekali, betul. Oke Ustaz, ini ada beberapa teman-teman yang nanya Ustaz, apa kegiatan mahasiswa di Al Hikmah Surabaya Ustaz? Apakah tersedia unit kegiatan atau UKM yang mendukung pengembangan bakat seperti olahraga atau seni atau riset gitu Ustaz? Dan apakah program pengembangan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari kegiatan mahasiswa? Ya, kita memfasilitasi mahasiswa beberapa organisasi ormawa ya atau organisasi kemahasiswaan untuk ya tadi melatih soft skill mereka, jadi tidak hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tapi juga mereka aktif berorganisasi yang notabene akan sangat bermanfaat ketika mereka nanti terjun ke lapangan. Gitu. Karena berita terbaru itu menunjukkan bahwa mahasiswa atau generasi sekarang itu, Gen Z itu, rentan terkena layoff atau pemberhentian kerja karena mereka kecerdasan emosionalnya rendah. Nah, melalui Ormawa itu kita ada BEM, ada Pramuka, ada Hima Prodi dan UKM-UKM yang lain, misalnya ada UKM Banjari, ada UKM pencaksilat dan sebagainya. Itu kita wadahi bakat minat mahasiswa supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan bakat minatnya.
Artinya kalau mereka kuliahnya sudah enjoy, bakatnya kita fasilitasi, ya apalagi yang ditari gitu loh. Jadi insya Allah kalau kuliah di sini pastinya dapat kuliah yang keren, bakat minatnya juga apa namanya difasilitasi. Harapannya nanti ketika mereka lulus itu soft skill-nya itu kuat gitu loh. Jadi tidak rentan kena layoff atau apa namanya dipecat sama atasannya karena labil gitu loh. Ya karena kita digembleng di sini, pelatihan-pelatihan leadership-nya kita galakkan, himanya kita hidupkan, BEM-nya juga kita galakkan. Jadi insya Allah ketika mereka lulus nanti menjadi guru-guru dan juga tokoh-tokoh di masyarakat yang kuat secara emosional. Seperti itu. Lalu yang untuk ini Ustaz, pengabdian masyarakat, apakah sebagai bagian dari kegiatan mahasiswa? Betul, kebetulan STKIP itu punya kampung binaan, ya, letaknya di sebelah gedung STKIP. Namanya di kampung binaan kita itu memang didesain dan menjadi program Pemkot Surabaya ya. Artinya memang kita diamanai oleh Pemkot untuk bisa mengembangkan kampung itu ya. Jadi mahasiswa itu biasanya mengadakan bimbingan belajar untuk anak-anak yang tinggal di bantaran sungai itu ya. Jadi dekat sekali dengan kita. Jadi itu adalah kampung binaan kita. Nah, artinya dengan melibatkan mahasiswa secara langsung di kegiatan tersebut itu diharapkan akan meningkatkan sense of rasa kepedulian, rasa empati dengan kehidupan masyarakat sekitar yang mohon maaf mungkin kurang mampu atau anak-anaknya tidak berkesempatan untuk menikmati bimbingan belajar yang mahal dan sebagainya itu. Kita datangi mereka, kita berikan bimbingan belajar secara cuma-cuma. Tujuannya yaitu supaya kampung itu ya yang kita bina itu menjadi kampung yang bagus itu anak-anaknya gemar belajar, gemar membaca, jadi literasi, numerasi kita galakkan melalui kampung binaan itu. Oke Ustaz, jadi kita ini juga sebagai mahasiswa jadi bisa peduli ya Ustaz betul, sama betul, tidak egois gitu ya, tidak mikir wah saya sedang mengerjakan skripsi ini, sudah usah ngurus orang lain, tapi tidak bisa. Karena mahasiswa itu kan agen perubahan. Kalau tidak bisa merubah, ya artinya yang pertama dirubah dirinya. Kalau misalnya mahasiswa itu malas kuliah dan sebagainya, itu yang pertama itu dulu, baru nanti kita akan merubah ke masyarakat yang lebih luas seperti itu. Baik Ustaz, thank you. Terus ada ini Ustaz, bagaimana jaminan kerja bagi lulusan STKIP Al-Hikmah Surabaya? Ya. Ustaz, apakah kampus STKIP ini memiliki kerjasama dengan sekolah-sekolah atau institusi pendidikan untuk penyalur lulusan? Gitu. Dan apakah lulusan itu mendapatkan pelatihan khusus untuk melakukan tes CPNS gitu Ustaz atau sertifikasi guru Ustaz? Ya, data dari Tracer Study menunjukkan bahwa hampir 100% lah lulusan kita itu langsung diserap oleh dunia kerja, dalam hal ini adalah sekolah ya, karena memang ya itu tidak mengherankan karena memang kita siapkan mereka dengan berbagai keterampilan selain ya pastinya keterampilan mengajar dan juga keterampilan lainnya ya. Jadi data yang kita dapatkan dari beberapa sekolah mitra atau tempat mereka mengajar itu ya memastikan bahwa 95% lebih mahasiswa kita itu diserap oleh sekolah ya sebagai guru. Artinya lulusan kita siap kerja. Oke, ya, terus bagaimana cara penyiapannya ya berbagai cara ya, misalnya cara-cara ya tadi pelatihan keguruan dan sebagainya itu kita siapkan dalam rangka ke sana. Jadi nanti kalaupun mereka mau daftar CPNS ataupun yang lainnya tidak ada masalah karena memang ya kita siapkan lebih dari itu. Sudah dibekali ya, sangat dari STKIP ini. Tidak hanya minimalis tapi saya kira maksimal sekali. Oke, Ustaz. Emang rata-rata udah kayak terbukti gitu ya Ustaz. Ini juga cuma bukan omongan doang ya, ini emang udah benar-benar terbukti gitu ya Ustaz. Nah ini Ustaz, apakah STKIP Al-Hikmah ini menyediakan opsi pembayaran kuliah yang fleksibel Ustaz? Seperti angsuran bulanan atau ada keringanan lain gitu Ustaz? Nah ini saya langsung balikkan ke Mbak Junia sebagai mahasiswa, ini bagaimana pengalamannya? Kalau klaim saya ya kita sangat fleksibel, kita bisa mahasiswa boleh membayar secara bulanan semester ataupun ya dengan berbagai opsi lah. Nah kalau Mbak Junior gimana yang sudah dilaksanakan? Ya, kalau based on my ini ya Ustadz, kayak selama saya berkuliah di sini gitu ya, alhamdulillah untuk pembayaran kita ya
gak terlalu gimana ya Ustadz, kayak gak terlalu dibikin terkejar-kejar gitu. Yang penting bayar kayak mau per bulan, dan itu nggak terserah sih kita mau bayar per bulannya berapa, yang penting ada iktikat untuk bayar gitu Iya, Ustadz. artinya kan sangat fleksibel ya. Iya Kalau Ustadz. dibandingkan dengan kampus lain, kayaknya Oh Mbak Junior iya, nggak bisa kuliah nih iya kayaknya, sih, karena kayaknya gitu sih harus diikat, Ustadz. harus diikat. Iya Ustadz. Jadi kayak di Ahli Hikmah nih nggak terlalu ini memberatkan untuk pembayaran UKT ya teman-teman. Ya karena kita memang ingin sekali bahwa seluruh teman-teman yang punya kemampuan dan minat untuk berkuliah itu kita fasilitasi lah. Artinya pembayaran fleksibel itu dalam rangka untuk membantu atau meningkatkan partisipasi warga negara untuk bisa merasakan pendidikan tinggi, Ya, bisa bahkan di berkuliah, karena STK sangat kecil sekali yang bisa kuliah itu. Hanya berapa persen ya? 40% populasi di Indonesia itu yang bisa kuliah. Artinya sangat sedikit dibanding dengan populasi keseluruhan. Jadi karena juga di STKIP kan juga menyediakan banyak sekali beasiswa ya Ustaz, bukan Betul. kayak cuma KIP gitu, tapi ada beasiswa hafalan juga ya Ustaz ya. Ada tahfidz, ada prestasi dan sebagainya. Iya gitu ya teman-teman. Ini Ustaz, apakah gimana sih Ustaz kayak profil lulusan anak-anak dari STKIP? Ya, sesuai dengan visi misi itu kita mencetak guru yang kompetitif ya. Kompetitif itu artinya siap bersaing atau punya daya saing yang kuat gitu. Artinya apa? Ya kalau ikut tes guru itu ya kita bisa bersaing dengan alumni perguruan tinggi yang lainnya. Itu yang paling gampang, kompetitif itu. Yang kedua adalah mereka adalah pendidik muslim yang profesional ya. Profesional itu artinya ya mereka menguasai bidangnya, kemudian mempunyai disiplin yang tinggi dan yang sesuai dengan tagline kita kan di Justape itu, di disiplin, jujur, peduli, tangguh dan sebagainya. Itu kita harapkan alumni kita punya itu. Jadi kalau sudah itu menjadi menjadi darah dagingnya, ya otomatis alumni kita itu pasti punya daya saing yang kuat gitu. Mau ditaruh di belahan bumi yang mana itu, insya Allah bisa bersaing. Udah jadi tahu, oh ini anak STKIP ya, gitu. Rasanya Ustaz. gitu. Jadi ya, ciri khas. Betul. Ustadz, apakah di STKIP juga ada kayak pertukaran pelajar gitu, Ustadz? Program pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi lain, Ustadz, baik di dalam maupun di luar kampus, Ustadz? Ya, yang sudah dilaksanakan. Artinya gini, artinya kita sangat memfasilitasi mahasiswa untuk bisa merasakan kuliah di perguruan tinggi lain. Artinya tidak hanya ya kita sesuai dengan amanah dari Kementerian Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan mahasiswa punya hak 3 semester untuk merasakan itu ya. Nah, kita sangat open, kita sangat memfasilitasi itu. Yang sudah berjalan, seingat saya ada 2 tahun terakhir itu ada beberapa mahasiswa yang melaksanakan program pertukaran mahasiswa ya di luar Jawa, kalau saya ada di beberapa tempat di seluruh Indonesia itu. Artinya ya dengan itu mereka pasti akan merasakan bahwa ya kuliah itu menyenangkan ya. Artinya tidak hanya di STKIP Ahli Hikmah Surabaya, mereka juga bisa merasakan kuliah di tempat lain. Nanti mereka bisa membandingkan, oh ternyata kuliah di sini dan di sana itu seperti ini plus minusnya. Harapannya mereka punya pengalaman yang menarik yang bisa dibagikan ke sini. Nanti harapannya juga bisa hal-hal yang baik yang ditiru, yang kurang baik mungkin ya disimpan saja sebagai pelajaran. Selain itu kita juga punya program magang ke luar negeri ya Mbak. Yeah. Jadi artinya seluruh mahasiswa itu harus pernah merasakan bepergian ke luar negeri. Nah, K21 ya Ustaz? K21 betul. Artinya ya sebagai global citizen atau warga dunia itu ya mahasiswa harus merasakan itu, nggak boleh nggak merasakan. Ya kita itu warga dunia, bukan warga Surabaya atau warga STKIP saja. Artinya dengan pergi ke luar negeri itu kita harapkan mereka punya insight yang baru bahwa dunia itu luas, tidak hanya di sini. Kita pergi ke Malaysia, yang paling sering teman-teman kunjungi kan Malaysia, Singapura. Kalau kita ke Singapura pasti kita belajar bagaimana orang Singapura sangat disiplin sekali, tepat waktu. Nah harapannya kalau pulang dari sana itu yang dibawa gitu, bukan jalan-jalannya atau foto-fotonya, ya itu oke lah. Tapi disiplinnya, tepat waktunya, kerja kerasnya itu yang bisa ditiru. Nah, seperti itu mungkin ya. Sisi baik dari culture di sana betul, ya Ustaz? Betul. Kalau orang nggak belajar ya pasti nggak dapat apa-apa ya, dapatnya foto atau selfie atau video nge-vlog itu ya oke lah sebagai rekreasi. Tapi value-nya atau nilai yang lebih itu yang kita harapkan ya semangatnya itu, semangat untuk berubah, disiplinnya semakin meningkat,
eh, kerja kerasnya. Kita lihat orang Singapura seperti itu. Negara yang sangat kecil bisa sangat besar sekali pendapatannya, kemajuan teknologi maupun pendidikannya itu yang bisa ditiru. Oke, Ustaz. Nah, Ustaz, untuk pelaksanaan K21 itu apakah itu kayak kita mencari sendiri sekolahnya atau dibantu dari kampus, Ustaz? Iya, karena memang K21 itu kan keterampilan abad 21 kan. Mereka harus ada banyak sekali ya. Salah satunya kan yang saya ingat adalah problem solving ya. Artinya kalau itu dianggap sebagai problem, artinya kan kita menganggap masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, ketika mahasiswa sudah mengambil mata kuliah K21, artinya mereka menghadapi sebuah masalah. Kalau gambarannya begitu. Oh, saya harus misalnya ke Singapura. Oh, saya tidak punya kenalan. Ya terserah kamu, coba. Zaman sekarang itu gampang sekali lah. Artinya kita bisa search, kita bisa browsing di websitenya, kita cari, kita telusuri, kita komunikasi by email, by telepon atau dengan cara-cara yang lainnya ya. Artinya itu memang mendidik mahasiswa untuk tangguh. Karena kalau sedikit-sedikit minta bantuan dosen, Ustadz, saya mau ke Singapura, tidak punya kontaknya. Ustadz punya teman di sana, ya pasti bisa dibantu, tapi kita tidak melakukan itu supaya mahasiswa merasakan bahwa ya itu adalah masalah yang harus saya selesaikan. Artinya kalau ke Singapura saja nggak berani, apalagi kalau misalnya ke Amerika, ke yang lainnya itu. Ya itu memang kita paksa mahasiswa dalam tanda kutip untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, berarti kayak udah Selain kita diprogram biaya, biar kuat ya, Ustaz? akomodasi, mereka juga harus punya korespondensi kepada siapa mereka akan mengunjungi negara itu, apa saja yang mau dilakukan dan sebagainya seperti Oke, itu. Ustaz. Itu, Ustaz, bagaimana peran dosen dalam pembinaan karakter di STKIP ini, Ustaz? Ya, salah satu hal yang konkret di STKIP itu adalah mata kuliah integrasi nilai karakter. Ada INK itu. Nah, itu yang sangat kental sekali di kita bahwa seluruh mata kuliah itu kita integrasikan ke nilai-nilai Islam. Yang paling gampang sebelum kita mulai kuliah kan kita selalu ngaji. Betul nggak? Iya, Nah, kan kita ngaji dulu ya. Meskipun itu surat-surat pendek tapi kita ngaji. Itu yang paling gampang sekali dilihat oleh teman-teman mahasiswa. Selain itu juga setiap Senin kita ada halakoh. Ya, halakoh keputrian atau halakoh yang putra, halakoh sholat dan sebagainya. Itu artinya ya karakter itu ya memang harus dibiasakan ya, tidak bisa diajarkan saja ya. Makanya yang paling gampang ya dosen kita ya meneladankan tidak terlambat, masuk kelas tepat waktu dan sebagainya itu harapannya supaya itu dilihat gitu loh. Karena guru itu kan contoh ya, guru itu model, guru itu uswah ya. Kalau gurunya saja terlambat, bagaimana mahasiswanya seperti itu? Itu yang paling gampang. Kita tidak perlu oh gini karakter adalah ini nggak perlu ya. Kita ya karakter itu memang harus dicontohkan, tidak hanya diajarkan. Saya kira seluruh tenaga dosen atau pendidik di sini itu berupaya keras untuk meneladankan itu, tidak hanya mengajarkan lewat mata kuliah tapi meneladankan ya seperti itu. Iya, emang teman-teman seperti yang saya rasakan ya, kalau dosen-dosen di sini itu bukan cuma ngomong doang kayak harus gini, tapi beliau-beliau di sini itu menunjukkan bagaimana oh ini loh harus kayak gini gitu, nggak cuma ngomong tapi memang benar-benar mencontohkan teman-teman. Nah, saat peran alumni dalam mendukung pengembangan kampus di STKIP ini gimana, Ustaz? Ya, alumni adalah pilar yang sangat penting menurut saya. Saya terakhir kemarin mengunjungi alumni di Tangerang, ya, di Tangerang, Banten itu. Ya, ketika berkunjung ke alumni itu, hal yang pertama itu senang ya, karena alumni kita sudah begitu apa ya? Sukses ya, Ustaz? Ya, sukses dalam makna mereka sudah jadi guru pasti itu sudah sebuah kesuksesan. Ada tambahan amanah-amanah yang lain tuh. Artinya kita kadang-kadang tidak berekspektasi sangat tinggi terhadap yang bersangkutan, tapi ternyata mereka bisa menjadi banyak hal seperti itu. Itu menurut saya sangat mengharukan dan juga membahagiakan seperti itu. Nah, peran alumni kita ya dengan mengunjungi itu kita dapat input ya, kita dapat informasi. Misalnya Ustadz ini yang harus diperbaiki, skill apa yang itu bagi kita adalah sebuah evaluasi. Dan itu kita akan mendengarkan dengan senang hati. Oke, Ustaz. Apakah alumni di STKIP ini Ustaz cuma jadi guru aja, Ustaz nih? Pasti pertanyaannya kan kampus pendidikan gitu, Ustaz. Ya, harapannya idealnya memang jadi guru ya, tapi tidak menutup kemungkinan karena sekarang ini kan zamannya sudah agak berubah ya. Artinya ya gurunya tetap
iya, tapi kan mereka bisa ada yang jadi apa konten kreator di bidang pendidikan, ya itu saya kira enggak masalah ya. Tapi jiwa gurunya tidak hilang gitu ya. Iya, Ustaz. Tapi memang kita memang maunya karena visi misi kita adalah mencetak pendidik ya. Jadi mereka ya kita optimalkan menjadi guru. Ya, tapi bukan guru yang biasa ya, Ustaz. Bukan guru yang biasa. sangat luar biasa. Ya, betul. Nah, Ustaz, apakah kampus menyediakan layanan konsultasi karir mahasiswa, Ustaz? Betul. Nah, sebenarnya kita punya pusat karir ya di STKIP Al-Hikmah Surabaya. At least ya meskipun tidak tidak langsung kita berikan, artinya karena mahasiswa kita siapkan dengan berbagai kompetensi dan keterampilan itu, artinya mereka ya tadi karena sudah punya daya saing yang tinggi, mereka bisa bersaing dengan kompetensi yang kita siapkan itu. Tapi secara karir ya kita tetap ada komunikasi dengan calon lulusan ya, misalnya Ustadz saya mau ke sana, kira-kira bagaimana gitu dan sebagainya. Itu tetap kita siapkan. Oke, Ustaz. Untuk fasilitasnya, Ustaz, fasilitas di STKIP Al-Hikmah Surabaya ini, Ustaz, itu apa aja, Ustaz? Nah, silakan Mbak Junior yang bercerita. Nah, kan banyak sekali fasilitasnya ya. Saya kira saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Fasilitas yang nggak biasa menurut saya, Ustaz. Iya. Itu kita punya lab micro teaching. Lab micro teaching. Ya, sekarang ini kita di lab micro teaching ya. Iya, itu lab micro teaching ini apa sih? Pasti teman-teman kan banyak yang nanya, Ustaz, lab micro teaching tuh fungsinya buat apa sih? Jadi teman-teman, lab ini tuh lab untuk kita belajar untuk mengajar ya, Ustaz. Betul. Nah, dan kita itu pasti akan dipandu dan akan ada coachnya, dan coachnya itu dari dosen-dosen kita, teman-teman. Jadi saat kita ada proses mengajar di sini, itu bukan hanya kayak yang mengajar dong gitu, teman-teman, tapi kita juga akan diberi masukan-masukan oleh dosen-dosen kita. Itu sih, Ustaz, yang sangat beda sih menurut saya, Ustaz, lab micro teaching. Oke, Ustaz, ini Ustaz, apakah ada sistem penjamin mutu untuk memastikan mahasiswa kita, Ustaz? Ya pasti, di sebuah perguruan tinggi pasti punya namanya lembaga penjamin mutu ya. Artinya ya seluruh mutu ini harus dijamin supaya nanti ketika mereka lulus itu ya mutunya terjamin ya, tidak asal-asalan ya. Ya dari proses pembelajaran, dari penjamin itu mulai dari inputnya. Dari input ada tes, ada seleksinya dan sebagainya. Di proses kita juga jaga mutunya. Jadi dosennya tidak boleh asal-asalan mengajar. Penilaiannya juga harus diperhatikan sampai ke lulusannya. Termasuk juga mengadakan pelatihan kompetensi mahasiswa itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi lulusan supaya nanti ketika mereka sampai di masyarakat itu benar-benar berkualitas gitu. Itu yang dinamakan proses sistem penjaminan mutu ya. Artinya tidak hanya satu sisi tapi banyak sekali opsi yang harus dipilih atau juga dilaksanakan untuk jadi lulusan nanti jadinya utuh gitu. Tidak hanya cakap mengajar tapi juga punya kompetensi-kompetensi yang lain. Oke, Ustaz. Nggak terasa ya teman-teman, bincang-bincang kita siang hari ini udah bahas banyak banget ya, Ustaz. Ya. Dan itu semoga informasi yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sedikit kata-kata mungkin ya, Ustaz, untuk hari ini untuk teman-teman. Don't wait until one day, but make it day one. Itu satu dari saya ya. Oke, jangan lupa untuk terus semangat dan bahagia teman-teman. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keren. Terima kasih Mbak Ji.